Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu dialog, dan di ujung virtual ada Mas Muhammad Naufal Hasan dari Malang. Ya, yang ingin dipersilakan untuk bertanya atau berdiskusi dengan beliau. Naufal Hasan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Buya. Iya. Bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, ini gini Buya, saya mau nanyakan mengenai ini Pak Buya, penjelasan mengenai perbedaan makna zakat, infak dan sodako Buya, serta pembagian kepada orang yang berhak menerimanya. Soalnya agak samar-samar itu kalau antara zakat, infak dan sodako, baik makna maupun orang yang menerima, yang berhak menerimanya gitu Buya. Ya, terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat itu artinya suci. Zakat itu artinya suci. Makanya wala tuzakku anfusakum. Jangan kau anggap dirimu suci. Firman Tuhan yang lain, khud min amalhim, khud amalhum tuzakkihim. Ya, tuzakkihim, untuk mensucikan diri mereka. Jadi zakat itu untuk mensucikan diri mereka dan mensucikan harta mereka. Sebab di dalam Al-Quran, agama Islam khususnya, bahwa rizki yang Allah berikan kepada kita itu tidak 100% untuk kita semua. Tetapi di dalamnya ada titipan-titipan dari Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang menderita, untuk orang yang minta-minta, orang yang lagi susah, fakir dan miskin dan sebagainya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada titipan dari Allah untuk orang yang minta-minta dan orang yang sengsara. Jadi artinya keluarkan dulu hak orang lain, baru sisanya itu milik kamu. Jangan kau habiskan semuanya, ada titipan. Nah, jadi zakat itu sendiri adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat Islam untuk orang-orang yang hidupnya sengsara, fakir miskin, pengemis dan sebagainya. Itu hak mereka, itu namanya zakat. Kalau sedekah itu adalah sesuka-suka kita, sebisa kita, tidak ada batasannya. Kalau zakat ada ketentuan persentasenya. Kalau perdagangan 2,5%. Kalau pertanian, kalau airnya irigasi teknis itu 10%. Tapi kalau airnya dengan mompa sendiri, ya, dengan biaya yang tinggi, nah itu zakatnya 5% dan seterusnya. Itu adalah zakat. Adapun sedekah sesuka-suka kita, semampu kita. Bisa 50%, silakan untuk masyarakat, ya, atau 100% juga boleh. Seperti kasusnya di suatu, saya lupa ya, tapi suatu negara, seorang pelaut itu mendapatkan ikan pari atau kata sini ikan empek yang sayapnya besar itu 1,5 ton. Diangkatnya aja pakai kren, ya, jadi tontonan. Di karcis bayarnya itu sekian sen lah, kalau kita menjadi 5.000 rupiah menonton itu dibayar. Nah, hasilnya dapat sekian juta, disumbangkan untuk beli damkar, mobil damkar, mobil pemadam kebakaran di suatu kota. Semuanya dikasih. Itu masuknya adalah sedekah 100%. Ngalah panitianya, nyumbang tenaga, nyumbang bikin karcis, nyumbang jaga, duitnya untuk beli damkar. Bisa 10%, 20%, 100%, terserah itu infak. Dan tidak ada batasannya.
sekecil apapun juga. Itu makna aslinya. Tetapi terkadang kata sodako pun dia dipakai sebagai sinonim dengan zakat. Jadi maksudnya zakat, tapi menggunakan kata as-sodako. Seperti firman Tuhan juga, innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin. Sodako itu adalah untuk orang fakir miskin. Dan nanti wal amilina wal gharimina wal mu'afatu qulubuhum dan sebagainya itu adalah asnafnya zakat. Berarti sodako di sini maksudnya zakat. Zakat bisa dan sodako menjadi dua kata sinonim, tapi sodako itu bisa makna sendiri, artinya sesuka-suka kita. Adapun infak ini adalah berdasarkan kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah untuk proyek-proyek nasional, ya kan begitu? Atau masyarakat di Indonesia seringkali ketika masjidnya itu sudah tua, perlu dibangun kembali, diadakan rapat di desa, ya kan? Nah, nanti kesepakatannya apa? Per kakak, kepala keluarga nih, itu dikenakan sumbangan, namanya infak. Per kakak, kepala keluarga, ini 2 kintal, artinya 1 juta. Ketika 1 kintal harganya 500, per kakak 1 juta, artinya 2 kintal, semua kena. Itu kesepakatan infak untuk bersama. Nah, selain itu ada lagi nanti ada doribah, ada adaat, ada kharaj, ada sumber-sumber keuangan Islam pada zaman itu bervariasi. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada doribah pajak, ya, ada namanya adaat upeti dan sebagainya. Itu juga sebagai sumber-sumber keuangan negara Islam pada zaman dahulu kala. Kita hampir itu tidak kita dengar lagi, seperti ardus sawad, tanah hitam. Ketika terjadi peperangan, ya, kemudian terjadi ekspansi, ya, negara Islam mencengkeramkan kekuasaannya, ya kan gitu. Maka satu negara itu tanahnya dikuasai oleh kerajaan Islam. Itu tidak dipatok-patok kemudian diterlantarkan, tetap tidak boleh mubazir, dimanfaatkan. Yaitu dikembalikan kepada masyarakat lagi, silakan digarap dengan bayar al-kharaj, ya, per hektar sekian bayarnya kepada negara. Ini belum pajak lagi nih, ini baru tanahnya. Nanti hasilnya juga ada pajaknya lagi. Itulah variasi-variasi dalam keuangan negara Islam pada zaman dahulu kala. Jadi artinya kalau zakat kita tidak bisa mengotak-atik, ya, memang ada ketentuannya. Sekali lagi, kalau perdagangan itu 2,5%, ya, kalau pertanian itu 5% atau 10%. 5% kalau kita airnya, ya, ngambil sendiri, diangkut untuk nyiramnya. Nah, kalau irigasi teknis airnya datang sendiri itu 10%. Pertanyaan saya selanjutnya, kenapa perdagangan orang dagang lebih kaya? Pedagang lebih kaya daripada petani. Kenapa hanya 2,5%? Sedangkan petani yang miskin kok 10%? Kenapa? Saya jelaskan sebabnya, karena dalam pertanian usaha manusia tidak banyak terlibat. Semuanya Allah yang menanganinya. Hujan turun sendiri, tanah dipilihkan oleh Allah, pohonnya tumbuh sendiri, mataharinya panas sendiri. Seorang petani hanya menanam dan menunggu tumbuh. Tapi kalau pedagang, dia putar otaknya itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bahkan sampai jam 11 malam mereka menata kembali. Jadi memang terlibat lebih banyak, sehingga pajaknya 2,5 atau zakatnya 2,5
tapi petani zakatnya itu sampai 10%. Itu kira-kira mungkin. Makasih, itu aja. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.